Pernah nggak sih ngerasa kalau rapat atau diskusi itu kayak jalan di tempat? Isinya cuma debat tanpa akhir. Nah, hari ini kita akan bedah sebuah ide revolusioner dari Edward de Bono yang bisa mengubah total cara kita memecahkan masalah bareng-bareng. Ini metafora yang kuat banget ya kan? De Bono seolah bilang, waktu kita gagal mecahin masalah, kita tuh seringnya nyalahin diri sendiri, nyalahin skill kita, padahal jangan-jangan bukan kitanya yang salah, tapi alat berpikir yang kita pakai. Nah, disinilah De Bono ngasih argumen yang cukup menohok. Gimana kalau ternyata metode berpikir kita yang udah jadi standar itu justru udah ketinggalan zaman dan nggak cukup lagi buat dunia yang berubah secepat ini? Oke, jadi di mana sih masalahnya? Yuk kita bedah dulu. Kenapa kebiasaan berpikir kita yang paling dasar justru sering bikin kita mentok? Intinya gini, kata De Bono, kita tuh udah terlalu nyaman sama peralatan berpikir kita. Saking nyamannya, kita sampai nggak sadar kalau alat itu sebenarnya udah nggak cocok lagi buat tugas-tugas di zaman sekarang. Nah, buat ngerti kenapa peralatan kita salah, kita mesti mundur sedikit, lihat asal-usulnya. Dari mana sih sistem berpikir ini datang? Ternyata, sistem ini kita warisi dari para filsuf Yunani kuno, umurnya udah lebih dari 2500 tahun loh. Dan fondasinya tuh ya analisis, argumen, sama debat. Nah, ini dia nih, beda utamanya. Coba lihat. Berpikir tradisional itu fokusnya adu argumen, saling menghakimi buat nyari siapa yang benar. Sementara, berpikir paralel itu soal eksplorasi bareng-bareng. Bukan soal siapa yang benar, tapi apa yang mungkin. Ini metafora yang cerdas banget. Kita tuh kayak terobsesi sama kritik. Mikirnya, kalau kita terus-terusan nyabutin rumput liar atau nyari-nyari kesalahan, nanti kebenaran bakal muncul dengan sendirinya. Tapi pertanyaannya, gimana kalau kita nggak pernah nanam benih sama sekali? Nah, ini dia intinya. Kritik doang itu nggak akan pernah bisa menciptakan ide baru. Nyari salah itu beda banget sama ngerancang solusi buat masa depan. Oke, kalau argumen dan kritik aja nggak cukup, terus apa dong solusinya? Disinilah De Bono nawarin cara yang ya sama sekali beda. Jadi, alih-alih saling berbenturan, semua ide itu dijejerin, ditaruh berdampingan. Tujuannya buat dieksplorasi bareng-bareng, tanpa langsung dihakimi atau diserang. Ya, model tradisional yang saling serang itu kan kayak pertempuran ya. Seringnya yang jadi penting malah ego dan siapa yang menang, bukan lagi ngebahas topiknya. Nah, kalau di sini beda banget. Semua energi pikiran kita difokusin ke arah yang sama. Jadi yang tercipta itu eksplorasi bareng-bareng, yang kooperatif. Kedengarannya bagus ya secara konsep, tapi gimana prakteknya? Nah, disinilah alat paling terkenal dari De Bono masuk. Ini dia, kerangka kerja 6 topi berpikir. Tiap topi ini mewakili satu mode berpikir yang spesifik. Misalnya nih, waktu kita semua pakai topi putih, kita cuma fokus sama fakta dan data. Nggak ada opini, nggak ada emosi. Terus, giliran pakai topi hijau, semuanya langsung ganti mode, fokus ke kreativitas dan ide-ide baru. Keren kan? Jadi, ini cara buat mastiin semua orang ngelihat masalah dari sudut pandang yang sama, di waktu yang sama. Yang paling penting buat diingat, topi ini bukan label kepribadian ya. Bukan berarti, oh si A orangnya negatif, jadi dia topi hitam. Bukan gitu. Siapapun bisa pakai topi manapun. Justru ini yang maksa kita keluar dari kebiasaan dan ngelihat dari perspektif yang beda. Prinsip inilah yang jadi jantungnya topi hijau, yang fokusnya ke kreativitas. De Bono bilang, kemajuan itu lahir bukan dari adu argumen, tapi dari keberanian buat menjelajahi apa yang mungkin. Oke, jadi apa sih hasil nyatanya kalau kita ganti cara berpikir? Apa untungnya buat kita? Yuk kita lihat apa aja manfaatnya waktu kita beralih dari argumen ke eksplorasi bareng-bareng. Manfaatnya tuh nyata banget, rapat jadi jauh lebih cepat karena nggak ada lagi tuh debat kusir yang muter-muter, ego bisa dikesampingkan jadi semua orang bisa nyumbang pemikiran terbaiknya. Dan yang paling penting ini menciptakan ruang aman buat ide-ide kreatif yang biasanya mati duluan kalau suasananya udah adu argumen. Nah, inilah pergeseran paling dasarnya. Kita berhenti cuma menganalisis apa adanya dan mulai aktif merancang apa yang mungkin terjadi. Ini bedanya antara cuma jadi kritikus sama jadi kreator. Lihat kan, argumen itu seringnya bikin orang terkunci di posisinya sendiri. Beda banget sama berpikir paralel, yang justru membebaskan kita buat sama-sama menjelajah, membangun, dan merancang solusi.
Jadi, tantangan dari De Bono ini jelas banget kan, kalau cara berpikir itu adalah alat kita yang paling penting, yakin kita cuma mau pakai palu terus-terusan? Padahal buat masalah-masalah kompleks zaman sekarang, kita butuh satu set lengkap peralatan berpikir, bukan cuma satu alat kuno yang isinya cuma adu argumen.